Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka ngaji kitab As-Sittin Al-Adliyah. Kali ini kita sudah masuk pada hadis ke-35, di mana hadis ke-35 ini masih dalam bab bahwa perempuan lebih berhak atas dirinya sendiri daripada suaminya ataupun orang lain. Ya. Oke, kita baca hadis ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais, sak temene istri Thabit bin Qais, sesungguhnya istri Thabit bin Qais iku atat mendatangi siapa imra'at Thabit an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata siapa imra'at Thabit bin Qais, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qaisin utawi Thabit bin Qais iku ma'atubu alaihi, tidak ada yang bisa saya hina, fi khulqin, di dalam akhlaknya, wala dinin, dan agama, walakinni, lan tetapine ingsun iku akrahu, sengit, tidak suka siapa saya al-kufra ing kufur fil islami ing dalam Islam. Faqala, maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina, apakah kamu mau mengembalikan alaihi ing atase Thabit hadiqatahu ing kebune Thabit bin Qais. Qalat, berkata siapa imra'ah Thabit, na'am, ya. Qala, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbal, terimalah wahai Thabit al-hadiqata ing kebun, wa talliqha, wa talliq, dan talaklah wahai Thabit ha ing imra'at Thabit, tatliqatan, kelawan talak, satu talak. Rawahu al-Bukhari. Wa qala, dan berkata sapa sahibu Fathil Bari, pemilik pengarang kitab Fathul Bari, anna qaulaha, sak temene ucapane imra'at Thabit, lakinni akrahu al-kufra fil Islam, ay, yaitu ka'annaha, kaya-kaya sak temene imra'at Thabit iku asyarat, memberi isyarat siapa imra'at Thabit, ila annaha, maring sak temene imra'ah iku qad tahmilu, teman-teman wis nanggung sapa imra'ah syiddata karahatiyatiha, kelawan banget lahu maring Thabit ala izharil kufri, ing atase memunculkan kekufuran, liyang fasikha, supaya rusak apa nikahuha, nikahi imra'at Thabit, minhu, saking Thabit. Wahya utawi imra'ah istri iku kanat ana sapa imra'ah iku ta'rifu, tahu, mengerti siapa imra'ah anna dzalika, ing atase sak temene syiddata karahatiha iku haramun, haram, lakin tetapi khosyat khawatir, takut siapa imra'ah antahmilaha, ing yen to nanggung sapa imra'ah ha ing syiddata karahatiha, syiddatal bughdi, kelawan kemarahan yang banget, alal wuqu'i, ing atase kejadian, fihi, ing dalam talak, wa yahtamilu, dan mengandung anturida, ing yen to karep, bil kufri, kelawan kufur, kufronal ashir, kelawan mengingkari kekeluargaan, id, maka huwa utawi ini iku taksirul mar'ah, usulannya si perempuan mar'ah istri Thabit, fi haqqi zauji, ing dalam hak suami. Jadi hadis ke-35 ini menceritakan bahwasanya istri Thabit bin Qais mendatangi Nabi, kemudian berkata, wahai Nabi, tidak ada yang bisa saya hina dari suami saya sebenarnya. Dia tuh orangnya baik, gitu kan? Akhlaknya baik, agamanya juga baik.
Tapi saya itu nggak cocok. Saya nggak cocok, lakin akrahul kufra fil Islam, maksudnya saya tidak cocok, saya tidak merasa tidak nyaman berada di samping suami saya. Kemudian Nabi menjawab, kamu mau mengembalikan kebunnya si suamimu, yang waktu itu adalah kebun ini adalah merupakan mahar dari si suami. Mau kamu kembalikan kebunnya? Si istri Thabit menjawab, ya enggak apa-apa kalau memang harus saya kembalikan. Kemudian Nabi berkata kepada suami Thabit, ya udah terimalah kebun itu dan talaklah istrimu. Gitu. Jadi ini kisahnya ya, ada seorang sahabat yang wadul kepada Nabi, si perempuan, si istri bahwa merasa sudah tidak nyaman, tidak cocok, tidak merasa bahagia dengan si suami. Kemudian Nabi memberi solusi, ya sudah kembalikan maharnya dan mintalah talak. Dan Nabi berkata kepada suami, talaklah. Ini menunjukkan bahwa istri, seorang perempuan ataupun istri mempunyai hak mengajukan talak ataupun cerai, yang dalam ilmu fikih diistilahi khulu, ya, khulu perceraian yang diminta oleh istri. Jadi itu memang diperbolehkan dan ini pernah terjadi dan Nabi merestui itu. Jadi ketika dalam rumah tangga terjadi sesuatu, apalagi banyak sekarang kita mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga, suami melakukan kekerasan kepada istri, tetapi suami tidak mau menceraikan istri. Istri berhak untuk mengajukan perceraian, untuk meminta perceraian ketika memang dirasa pernikahannya sudah tidak membawa ketenangan, tidak membawa maslahah dan lain sebagainya. Jadi dalam artian juga bahwa perempuan tidak harus diam tunduk menerima apa yang terjadi. Ketika suami nggak mau mentalak, ya wis diterima aja, ya jenenge gak ditalak suami, ya sudahlah diterima, dibetah-betah no misalnya. Itu tidak. Ketika memang terjadi sesuatu yang sudah tidak nyaman, karena sekali lagi pernikahan adalah untuk meraih ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketika itu sudah tidak bisa dicapai, tentunya sudah melalui proses, sudah berbicara, bermusyawarah dan lain sebagainya, dan itu tetap tidak bisa tercapai, maka istri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian yang dalam ilmu fikih disebut khulu, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu sah-sah saja ketika seorang istri meminta cerai, mengajukan cerai. Sekali lagi kita perlu ingat juga tentunya dengan alasan yang sangat mendasar. Tidak kemudian hanya karena si suami nggak mau mandi minta cerai, si suami sukanya makan pete, makan jengkol, bau, minta cerai. Bukan seperti itu ya. Maksudnya ketika memang betul-betul rumah tangga ini sudah tidak bisa membawa ketenangan ataupun rasa nyaman bagi salah satu pihak, baik si suami ataupun si istri. Atau juga misalnya istri yang melakukan kekerasan terhadap suami. Istri melakukan kekerasan kepada suami, tapi suaminya sabar, terima aja, wis mendapat kekerasan dari istri, diam aja sampai akhirnya itu membahayakan si suami. Ketika suami tidak mau menceraikan, istri pun yang berhak untuk mengajukan perceraian. Sampean kok menengahi sih mas, tak siksoi misalnya seperti itu. Ini kan tidak bisa ya, perumah tangga ketika salah satu pihak baik suami ataupun istri merasa tidak nyaman, merasa disakiti, itu tidak bisa. Itu sekali lagi, jadi hadis ini mengajarkan tentang khulu ya, istri berhak untuk mengajukan perceraian. Oke, itu hadis nomor 35. Kita beranjak kepada hadis seterusnya 34. Kali ini pada bab sudah berbeda babnya, yaitu bab musyarakatun nisa fi ada'il ibadatil jama'iyah, tentang partisipasi perempuan dalam melakukan ibadah sosial, gitu ya. Oke, hadis ke-36, Ani bin Umar, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Ibnu Umar, kanat ono sapa imro'atun, seorang istri, li Umar, bagi Umar, istrinya Umar, ikut tashhadu, melakukan siapa istrinya Umar, salat subhi, ing salat subuh, wal isya ilan isya, fil jama'ati, ing dalam berjamaah, fil masjidi, ing dalam masjid. Faqila, maka dikatakan laha maring imro'ah, lima krono opo takhrujina, keluar siapa kamu, waqad ta'lamila, nan teman-teman
tahu, faham siapa kamu anna Umar sak temene Umar iku yakrahu, tidak suka. Siapa Umar dzalika ing yang demikian ini. Wa yagharu dan cemburu siapa Umar. Qalat berkata siapa imro'ah, wa malan apa yamna'uhu, nyegah apa mahu ing Umar an yanha yang to mencegah siapa Umar ni ing ingsun. Qala berkata yamna'u mencegahu ing Umar apa qaulu Rasulillah, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tamna'u, jangan mencegah kalian ima Allahi ing perempuan-perempuannya Allah, masajidallahi ing masjidnya Allah. Rawahu al-Bukhari. Jadi hadis ke-36 ini menceritakan bahwa istri Sayyidina Umar istrinya itu melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Berarti kan keluar dari rumah ya, berjamaah di masjid, sholat subuh dan isya. Kita tahu sholat subuh itu pagi-pagi masih gelap, isya pun malam sudah gelap juga. Jadi istri Umar itu sering sholat subuh dan isya di masjid, berjamaah di masjid. Kemudian Ibnu Umar berkata, pernah, kamu loh kok jamaah di masjid sih? Wong suamimu lo ndak seneng. Gitu, digitukan. Kenapa kamu masih berjamaah di masjid, wong suamimu nggak suka? Kemudian si istri menjawab, tidak kok, suamiku tidak mencegah aku untuk pergi ke masjid. Kata Ibnu Umar, ya Umar memang tidak berani untuk mencegah kamu, karena Sayyidina Umar pernah mendengar Nabi ngendiko, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kamu mencegah istri-istrimu untuk pergi ke masjid. Jadi gini, aslinya Umar itu tidak suka istrinya keluar ke masjid. Sekali lagi mungkin karena Umar masih terbawa pada tradisi Arab yang tidak membolehkan perempuan untuk keluar rumah gitu ya. Jadi masih kental tradisi itu pada diri Umar, sehingga Umar pun masih tidak suka ketika istrinya pergi ke masjid untuk sholat subuh dan isya. Tetapi Umar tidak berani untuk melarang, karena Umar pernah mendengar sendiri Nabi berpesan, jangan kamu mencegah istri-istrimu atau perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Jadi akhirnya Umar diam. Makanya ketika istrinya ditegur dengan salah seorang sahabat, kok kamu ke masjid, wong bojomu gak senang. Enggak kok, bojoku enggak melarang, suami saya tidak melarang. Umar menghormati Nabi, Umar mengikuti nasihat Nabi, Umar menjadikan Nabi sebagai panutan. Oleh karenanya Umar tidak mencegah istrinya untuk sholat subuh dan isya di masjid, meskipun Umar masih kurang suka. Dan di dalam riwayat dikatakan Umar masih ada cemburunya ketika si istri keluar ke masjid. Tapi berhubung Nabi pernah berpesan bahwa untuk para suami bahwa janganlah mencegah istri untuk pergi ke masjid, maka Umar mendengar pesan itu, Umar melaksanakan pesan Nabi, menjadikan Nabi sebagai panutan, akhirnya membiarkan istrinya untuk pergi ke masjid, berjamaah di masjid. Dari sini bisa kita pahami bahwa tidak ada alasan yang mengatakan bahwa perempuan tidak seharusnya ke masjid. Karena sering kita dengar ya, sudah perempuan tuh baiknya sholat di rumah aja, nggak usah ke masjid. Sering kita dengar itu, bukan di kampung, di apa-apa, udah yang perempuan nggak usah pergi ke masjid, sudah di rumah aja. Nah, tidak ya. Nabi pun menganjurkan perempuan untuk ke masjid, untuk pergi ke masjid, jamaah ke masjid. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa masjid pada zaman Nabi tidak hanya berfungsi sebagai tempat jamaah, tetapi tempat untuk menuntut ilmu, bermusyawarah dan lain sebagainya. Dan itu Nabi mengizinkan para perempuan untuk pergi ke masjid, gitu ya, baik untuk sholat jamaah, untuk menuntut ilmu ataupun yang lainnya. Jadi perlu kita ingat bahwa di sini Nabi pernah pernah bersabda bahwa la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kamu melarang para perempuan untuk pergi ke masjid. Jadi tidak ada alasan untuk melarang perempuan ke masjid, kecuali memang di daerah-daerah yang itu mungkin tidak aman, itu beda lagi ya. Ketika memang sebuah daerah atau sebuah kampung sudah aman dan lain sebagainya, tidak ada alasan yang bisa kita ungkapkan untuk melarang perempuan pergi ke masjid. Jadi itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.